disemburkan ke muka saya. Dia sambil berkata, apa mentang-mentang kamu ikut bela diri Eza? Jika saya takut, saya tusuk kamu mati di sini. Sambil gini tangannya. Selaku kepala preman itu teriak-teriak begini, baca tusuk. Nah dari belakang tanpa persiapan, tahu-tahu jalan dem sampai kena paru-paru, sampai tembus paru-paru Ya ini. Allah. Gimana keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Kang Mas, doa sampean, semoga sampean juga sehat selalu, Masya Allah. rezekinya panjang umur, semoga usahanya lancar. Amin, amin. Aku boleh rekam gak ini? Gimana rekam gimana? Aku rekam PC-nya boleh gak ini? Boleh, dalam segi apa ini pembahasannya? Ya, pembahasan sekalian aku mau lebih kenal lagi lah sama Kang Mas Pramono ini kan. Lebih kenal, terus pengen tahu juga ini cerita nih. Aku tuh gini loh Kang Mas. Aku tuh kan, aku sering kan di IG, di TikTok kan. Mas kenal Pangeran 22 enggak katanya kan? Kataku kenal, kataku Mas Dimas kan, kataku kan. Ternyata bukan, kupikir Mas Dimas yang Harimau Menanti itu kan, yang YouTuber Pangeran 22 itu setahu aku. Bukan Mas, katanya yang truknya ada lambang, kataku nggak tahu. Terus kebetulan viral kan, Masnya kan, pemegang itu tuh. Banyak juga yang nanya, Mas itu gimana kabarnya, kan nggak jauh dari Ogan Ilir katanya kan. Di mana kataku? Di Martapuro. Oh masih jauh kataku, sekitar 6 jam. Nah, terus masuklah di info-info grup kan. Oh ternyata ini kataku Pangeran 22 ini. Yang bawa truk, apa nanti? Iya. Siap. Salam kenal Mas Pramono. Oke, salam kenal, salam persaudaraan, salam sayang. Siap. Jadi gimana Mas ceritanya itu Mas? Mau direkam? Boleh, siap. Aku direkam Mas ya. Awal mulanya loh Mas. Kan kabarnya tuh infonya udah selesai. Nah, jadi gini kan Mas, jadi kan sebenarnya menurut Haji itu saudara kita, warga juga. Nah, terus yang kerja di posko itu, di posko Gimana? aduh, suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Iya jelas. Menurut informasi yang di posko itu, itu dulu kita warga juga, menurut informasi, minta bener atau enggak, ya kan? Yang preman itu? Dengarkan dulu. Nah, menurut informasi yang mengelola posko itu masih saudara kita, warga juga. Oh, yang mengelola poskonya ya Mas? Informasi. Nah, terus yang kerja di situ, yang sebagai preman di situ, yang mintain duit supir-supir itu ada anaknya kandung yang bernama Dian. Terus yang lain juga ada keponakannya. Inilah itulah, intinya masih kerabat semua. Kemarin waktu saya habis dijahit dari rumah sakit, yang namanya Kang Mas Suryatohan itu ya, yang namanya Kang Mas Suryatohan itu, yang warga itu, yang bapaknya Dian itu, yang mengelola posko itu ngajak damai. Ya, terus? Ngajak damai, cuman belum saya iakan. Alangkah mudah minta damai, orang saya nggak mati, untung-untungnya dia udah dibacok kan. Ya. Nah, saya belum mengiyakan, saya juga mencari, tapi monitor di bahwa mengatakan kasus saya ini sudah selesai, jangan dibikin ramai, jangan diperpanjang. Iya betul. Itu informasinya nyampe ke sini tuh. Nah, terus sampai saat ini nggak ada etika untuk damai secara baik Kang Mas. Dalam arti gini loh, saya tuh berobat masih pakai duit sendiri, sampai sekarang saya tuh masih apa-apa sendiri. Iya. Berarti etikat baiknya itu belum datang, belum ada ya Mas ya? Saya pun masih berobat sendiri, masih pakai duit sendiri ya kan. Nah, yang di posko itu masih kerabatnya Mas Suryatoha semua, yang dulu kita yang warga itu, ada anaknya, ada ponakannya, inilah itulah, pokoknya masih kerabat lah. Nah, di posko itu
ada yang nendang saya, ada yang dorong-dorong, ada yang bacok, ada yang meludahi wajah saya. Nah itu yang tertangkap saat ini dan sampai sekarang itu masih pelaku yang bacok saya aja, yang lain belum ketangkap. Gitu loh. Oh. Itu sudah pernah menghitam satu kali, tapi menghitamnya nggak sinkron karena kan pokoknya kan disimpang kan, jadi nggak sinkron, nggak full menghitamnya. Nah terus saya udah BAP kedua sama sekretaris cabang Mas Anggi, sekretaris cabang Waituba, didampingi sama LH Mas Alamsah, Mas Alamsah tahu nggak LH kita, Mas Alamsah? Iya ya. Nah didampingi sama Mas Alamsah, jadi saya itu bahan atau BAP kedua. Karena di saat BAP pertama saya itu hanya menyebutkan pelaku yang bacok saja, karena di saat itu saya masih pikiran masih maut kan, belum netral kan, namanya kena bacok kan. Iya. Nah di BAP kedua itu saya mengatakan, saya sebutkan semua yang bacok, yang nyuruh bacok ada, yang nyuruh bacok, terus yang dorong saya, yang lewat setelah BAP kedua kemarin. Nah setelah BAP kedua kemarin kita ini ada kesepakatan dalam arti pelaku yang lain akan segera ditangkap, tapi sampai saat ini belum ada penanganan. Belum ada penanganan, padahal orangnya di situ-situ ada di situ. Nah, orangnya dari situ aja, bahkan pelaku yang lain itu masih berkeliaran. Makanya kemarin Mas Anggi itu sempat debat panas sama Kasat Reskrim Polres Lombok Timur. Debat panasnya gini, kamu tuh siapanya Pramono, karena maksudnya Pramono. Siapanya Pramono, kasus ini tuh udah mau damai. Jadi diseakan-akan Mas Anggi itu dianggap seolah seperti provokator dalam kasus ini. Nah jadi Mas Anggi itu mengatakan saya saudaranya, saya dari keluarga Persatuan Sate. Dari Kasat itu mengatakan begini, kamu kata siapa kalau pelaku yang lain masih berkeliaran? Ada buktinya. Kebetulan Mas Anggi video. Oh iya. Itu yang mulut. Halo. Iya. Jadi Mas Joni Uba itu yang meludahi wajah saya itu berkeliaran di lingkup situ, di lokasi TKP pembacokan. Ada yang video saudara kita yang jadi mata-mata di video, dikirimkan Mas. Nah kemarin di bos ini Pak videonya Pak, saya punya videonya. Kalau Bapak mau menyangkal, nah baru di situ dia diam, baru dia melemah, gak meninggal rasanya. Ya. Setelah itu dikasih. Nah pokoknya Pak setelah ini, pokoknya pelaku yang lain harus ketangkap. Dan Kasat Reskrim jawabannya begini, oke saya jamin, saya pastikan pelaku yang lain dengan secepatnya akan saya tangkap. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, itu masih berkeliaran, belum ketangkap pelaku yang lain. Iya. Gitu loh. Jadi ini bukan diulur-ulur menurut saya, tapi nggak ditangani. Kalau emang diulur-ulur masih lumayan lah, berarti ada yang kita harapkan. Tapi kalau menurut saya ini disepelekan. Nah kasus ini sampai yang lain belum ketangkap. Kemarin kaca mobil saya dilempar pakai batu, nggak jauh dari tempat saya dibacok. Kaca mobil saya dilempar pakai batu. Berarti kan dia ngejek sama aja, dia udah menabuhkan gelang perang kalau menurut saya. Iya. Dan saya pastikan yang melempar batu mobil saya itu, saya pastikan bukan saya sebut, pasti kroni-kroni mereka. Karena tempat itu sudah ditandu. Karena di saat itu mobil saya itu bareng sama kawan-kawannya, yang dilempar cuma kaca mobil saya. Iya. Ceritanya Kang Mas Gugurong, Kang Mas Wahyu. Siap. Gak usah panggil Kang Mas, panggil Mas Wahyu aja. Gak apa-apa, kita di Satrate ditanamkan saling menghargai dan saling menghormati, itu wajib. Siap. Tapi nggak pantas kalau aku dipanggil Kang Mas itu belum pantas. Sama aja kita. Gak apa-apa, saya menghormati jenengan, gak apa-apa. Kita ini yang tua bisa merangkul yang muda menghormati yang tua, itu harus. Masya Allah, aku masih muda loh Mas. Apa? Karena kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu lesat nanti. Mau saling ngaji ini hormati. Siap. Ya kebetulan Mas Pramono nongol di TikTok aku kemarin. Yo kataku, ku cek kan Pangeran 22, oh bener ini kayaknya orang ini. Oh ternyata banyak yang bilang itu tuh Mas Pramono itu seleb katanya. Oh iya ya kataku. Aku nggak tahu ya Allah. Seleb
Masa aku super seleb itu aku biasa wae. Aku nggak nyongkol, kayak TikTok ada viral nggak nyongkol. Aku sosial viral ini, nggak. Pantas kataku banyak yang nanya kan. Sama aja aku juga iseng-iseng Pokoknya gini Kang, ya. biasa mumpung ada kesempatan kita bisa berkumpul, mumpung ada agenda seperti ini, monggo hadir, saya harapkan Amin, dengan amin. hadir. Kalau Kang Mas Pramono ini aslinya mana? Saya aslinya dari Tulang Bawang, cuman saya sekarang tinggal di Metro karena anak gadis saya sekolah di sini. Berarti nanti dari Metro berangkat ke situ, ke Martapura. Benar, dari Metro. Rencana berangkat hari apa? Aku nanti insya Allah mau berangkat Rabu sore, jadi nanti aku malam Rabu nginep di jalan atau nginep di rumahnya dulur, nanti habis saya baru masuk ke sana. Iya. Gitu. Memang belum bawa ke dulur yang mau hadir, kalau emang mau bawa mobil silakan bawa mobil, tapi harus dengan lengkap kendaraan karena surat-suratnya ini nanti kan mau ada razia ini. Oh, bakal ditanyain ya. Siap, nanti diimbau. Harus lengkap. Jangan sampai nanti kita terpengaruh di jalan. Siap. Kalau bisa kita untuk jalan kan mas biar nggak terlalu ribet di jalan. Kalau mau nanti kan ada berkebar, ada yang ini, ada yang itu, Iya. Ini nanti dari segala penjuru, kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah ini udah terhitung kurang lebih sekitar ada 10.000 apa ini pokoknya dari segala penjuru mas. Udah ini ya, udah nyebar ya. Pokoknya nanti Siap. Insya Allah nanti merapat, insya Allah. Ya. itu siap kita sana. Siap. Berapa jam kalau dari Lampung? Dari mana? Dari tempat Mas Pramono berapa jam ke lokasi? Kalau naik travel saya kemarin berapa jam? 5 jam. 5 jam ya. Berarti hampir kurang lebihnya sama ya kayak saya ya. Saya sekitar itulah nyampe Martapura. Ya, makanya ini tim. Makanya nanti mau saya atur kalau bisa saya berangkatnya dari sini Rabu sore aja lah. Hari Kamisnya, kalau hari Kamis ya takutnya nanti jalan macet atau gimana malah kesiangan saya nanti. Ya. Rencana kumpulnya titik kumpulnya jam berapa? Jam 9 pagi. Tapi gimana Mas, udah enakan Mas? Udah kering? Kalau lukanya udah kering, cuman luka hati saya belum kering ini. Gimana kering? Gimana mau kering orang yang lain belum ketangkap. Nanti kalau pelaku yang lain ketangkap baru kering saya. Tapi kok bisa gitu Mas, dia tuh langsung bacok gitu? Maksudnya permasalahannya awalnya gimana? Minta uang nggak dikasih atau gimana kan? Jadi saya itu lagi bawa mobil di Segar. Ya, Saya bikin lagi. disuruh turun gitu. Mau turun, diminta surat muatan saya. Surat muatan saya kasihkan, terus saya dimintain uang 200.000. Ya. Karena saya itu merasa keberatan, saya itu minta kebijakan, minta keringanan, jadi saya itu negosiasi. Nah, itu belum selesai ngomong, mungkin karena dia itu merasa preman, merasa berani, merasa hebat, ditendang saya tangkis, saya halau terus gak kena kan. Ya. Nah terus dari salah satu anggota mereka yang namanya Johnny Kuba itu langsung deketin saya, dia ngomong hidungnya sampai ditempelkan di hidung saya sambil memotot gini, memotot. Oh. Nah entah dia tuh lagi makan apa saya nggak tahu, warnanya hijau, dia tahunya apa nggak tahu, disemburkan ke muka saya, gitu. Ya. Masya Allah. Disemburkan ke muka saya, dia sambil berkata, apa mentang-mentang kamu ikut bela diri Eza, jika saya takut, saya tusuk kamu mati di sini, sambil gini tangannya. Nah, terus Johnny Uba itu karena meludahi wajah saya, mau saya hantam,
Nah, yang namanya Agus itu selaku kepala preman itu teriak-teriak begini, bacok tusuk. Nah, dari belakang tanpa persiapan, tahu-tahu celendem sampai kena paru-paru, sampai tembus paru-paru Ya ini. Allah. Paru-paru saya sampai kira, sampai kayak sampai bolong. Itu Mas Pramono posisinya orang berapa di situ? Aku mobil 4 itu semua bawa kenek. Cuman kawan saya ada yang turun, ada yang tidak. Mungkin karena takut gak punya mental, mungkin saya nggak tahu juga lah. Iya. Terus yang terakhir ngedeketin naik motor itu siapa itu Kang Mas? Nah itu dia yang bapaknya warga itu. Tapi kayaknya kenal. Ya Allah Pramono katanya kan? Iya, dengerin dulu. Itu namanya dia. Nah, dia itu juga sebelum terjadi kan ikut bedak-bedak saya, ikut ngemop. Ya namanya masih poli kan, masih sekelompok dia orang kan, ikut bedak-bedak saya. Setelah saya terjadi pembacokan, baru dia sibuk aja saya ke rumah sakit. Cuma saya nggak mau, karena saya udah terlanjur sakit hati. Jadi akhirnya saya dari TKP, saya masih kuat bawa sendiri alhamdulillah. Pakai tangan satu saya bawa mobil. Oh. Ya Oh. Makanya bapaknya Dian itu sibuk ngajak dia. Kenapa ya? Itu masih anaknya sendiri, masih kerabatnya, termasuk atau itu ya yang mempunyai yang ngelola posko itu, begitu loh Kang Mas. Makanya ini beritanya selalu disimpang siurkan. Makanya di grup-grup ini ketika ada mau menghitam seperti ini, ada yang mematahkan, ada yang mendorong. Yang mematahkan itu pasti sembunyi nyawa mereka orang itu. Gitu Iya. loh. Makanya nanti kalau ada berita-berita yang disimpang siurkan, jangan dihiraukan. Pokoknya hari Kamis tetap satu komando. Siap. Jadi posisi Dian itu pertamanya awalnya ikut bentak juga itu Mas ya? Ya ikut bentak orang yang memang dia itu satu kelompok, kroninya kok namanya aja satu kelompok. Kenal tapi dengan Kang Mas berarti dia? Kenal dia dengan Mas Pramono? Tapi enggak, cuman di saat itu saya kan pakai jumper. Iya, aku lihat pakai jumper kan? Pakai jumper, lambang saya di kaca besar ya kan. Terus lambang di sini juga besar, tuh lihat tuh. Di sini juga besar. Kurang apa coba kita sama PSAD. Tugunya saya pasang di sini, tugunya kurang apa saya coba. Saking cinta sama PSAD. Nah jadi dia tuh teriak-teriak, mas, apa saya bocah ke rumah sakit pakai motor. Itu saya kan lukanya berbahaya mas, nanti aku udah ketolong. Tapi saya nggak mau, karena apa, saya udah mau pulang sakit hati. Bapak saya juga warga mas, dulu sampean, alah bodo amat, mau bawa warga, mau bawa dulu saya. Dia tadi kirain saya, dan saya kena sibuk, ya kan? Makanya saya kan itu kan saya kan di CCTV kan saya kan masih bawa sendiri, saya di CCTV itu kan ada di CCTV-nya itu, saya kan bawa sendiri itu. Iya, ya aku tuh lihat batas ada motor yang ngedeketin mau ngajak ke rumah sakit kan? Iya itu namanya Dian, itu bapaknya warga. Makanya kan sampai sekarang kan dari pihaknya Mas Leto itu kan sibuk ngajak damai, tapi kan damai mulut. Damai hanya sebatas minta maaf, malah nggak enak damai sebatas minta maaf, sedangkan saya aja mau mati, mau dibunuh. Kira-kira masuk akal nggak menurut sampean? Iya, nggak masuk akal. Itu di saat itu, kalau yang dibantu dengan saya, mungkin saya udah almarhum. Kalau saat itu yang dibaca oleh saya, mungkin saya udah almarhum. Karena Iya. segini panjangnya sejengkal panjangnya, sebagai mata. Mau aja pundak saya. Ya aku lihat dalam bener sih emang. Iya, langsung sampai kelihatan paru-paru saya kok. Oh, iyalah. Nanti dari Rating sampean mau berapa orang yang berangkat? Ini belum tahu, nanti mau tanya-tanya yang mau ikut pergi kan? Ya pokoknya tolong dikondisikan. Dikasih tahu jangan sampai ada yang bawa sajam, itu yang pertama. Yang kedua jangan sampai berbau minuman keras, saya nggak mau. Ya aman kalau itu mah. Takutnya gini kan mas, dulu kita kadang-kadang ada yang minum biar agak mentalnya agak wah gitu Oh, kan. iya. Jangan, nanti itu akan membuat masalah. Iya. Siap. Pokoknya kita harus kondusif, harus tertib, harus bisa menjaga lalu lintas, jangan sampai nanti menimbulkan kebencian untuk orang umum, untuk masyarakat umum. Iya. Jangan sampai.
Tujuannya minta keadilan ya Mas ya. Ya keadilan. Begitu Kang Muas. Masya Allah. Itu Mas Denny juga udah nelfon saya, Mas Denny itu udah nelfon saya 2 kali dah. Iya, aku lihat. Udah bantuin. Aku tuh sebenarnya tahu-taunya tuh gara-gara lihat Mas Denny. Mas Denny PC sama Pangeran 22. Nah, kebetulan langsung dari situ di grup banyak kan, di grup. Nongol pula di TikTokku. Kesempatan kataku ini bisa kenal ini kataku, minta nomornya dulu. Nah, bila hari Kamis kita buktikan. Kita adalah satu jiwa, satu rasa. Jangan sampai nanti ada yang datang, harus datang kita buktikan. Insya Allah ya. Insya Allah kita ikut merapat nanti. Ngopi-ngopi bareng dulu kan. Ya, nanti kita ketemu di sana Kang Mas ya. Nah, ntar kabarin aja Mas. Siap. Sampaikan salam saya buat dulur yang ada di situ. Semoga kita semua tetap menjaga ajaran kita dan menjunjung tinggi persaudaraan kita tanpa membeda-bedakan. Ya. Amin. Oke, Kang Mas Pramono sehat selalu ya Mas. Ya. Semoga kita rezeki panjang umur ya. Amin. Mas juga sehat selalu pokoknya, yang sabar Mas. Insya Allah ada rezeki lain lah nanti. Pokoknya doa kami lah selalu buat Kang Mas kita ini. Amin. Barakallah. Terima kasih. Oke, siap Mas. Kita ini dulu. Assalamualaikum.